berganti zaman ya, berganti zaman juga berganti ujian yang ada, dan berganti juga orang-orang yang besar omong, besar kelakar, kelakar besar itu ya, gede omong, kalau orang kasarnya pergaulan bilang gede bacot gitu. Terus kemudian kalau Sunda mah gede huntu itu artinya dibutuhkan sekali di kurun-kurun zaman, baik sebagai motivator, baik sebagai orasi atau orator, untuk membuat motivasi makin menyala-nyala gitu ya. Kalau suaranya bisa diatur dengan speaker atau dengan volume ya, tapi di sini adalah besarnya omongnya yang penting. Sampai para pejuang kita tuh berani gitu menaruhkan arti sebuah besarnya bicara, besarnya bicara. Besar tuh singkatan bisa besar gitu ya. Dan juga menjamu pekan olahraga nasional, pekan olahraga antar Asia awal-awal ya. Wah, itu dengan gelegarnya suara kami pun bisa. Padahal kita habis perang banget gitu, habis lelah banget ya. Sampai dari maaf ya, dari Siliwangi long march itu ke Jawa itu, Solo ya, menjaga PON pertama kali. Saking nggak mau terlihatnya bahwa kalah dalam hal ini penjagaan ya, waktu itu masih di bawah Kolonel Kosasi ya, letkol-nya pada saat itu Ibrahim Haji. Ya di bawah naungan itu sampai di sana Solo tuh waktu itu nggak salah mayornya Selamat Riyadi ya, sama Pak kaptennya masih pada saat itu masih Mustafa Syarif Suparjo ya. Wah, waktu itu masih bertugas di Solo. Ini menceritakan bahwa memang perlu setiap zaman itu ada tokoh-tokoh yang besar omong. Seperti tadi dikatakan para pejuang kita sanggup melakukan hal demikian ya, untuk meyakinkan gitu ya. Meyakinkan, dan ini perlu untuk generasi-generasi berikutnya ini, walaupun terlihatnya peribahasa itu sebagai tanda persamaan kalimat dari bentuk aslinya kalimat. Contoh tadi kan, besar pasak dari tiang, besar mulut dari otak, itu menandakan berani gitu loh. Kok katakanlah padahal penghasilan nggak seberapa, tapi pengeluarannya berani jor-joran gitu ya, berani menampilkan gitu. Kalau bahasa dalam jurnalis itu prestisnya dulu lah, yang penting penampilannya gitu kan. Wah, itu yang bikin orang-orang terpukau biasanya. Kok berani gitu, biar perlu konsinyasi bagaimana caranya deh gitu. Ini menandakan saya mengunjungi beberapa provinsi seperti itu ya. Ketika ada jamuan-jamuan yang emang harus itu, mereka walaupun dalam keadaan memang lagi kadang-kadang katakan di sini tidak terlalu katakanlah hal demikian sedikit memaksakan lah. Tetapi memang itulah kelebihan umara ulama kita ya. Sampai karena dicontohkan oleh pejuang-pejuang terdahulu sebelumnya. Kita menegaskan hal demikian, dikatakan tadi seperti besar pasar itu yang pada kondisi-kondisi kita belum stabil, sudah ada lagi ya, kemudian yang harus dibenahi. Contohnya banyak lah, seperti lagi ada pembangunan misalnya LRT ya katakanlah, tapi juga beriringan dengan itu, sejalan dengan itu juga ada pesta pekan olahraga Asia. Ini menandakan bahwa perlu adanya tokoh-tokoh demikian gitu, baik dalam substansi negeri, yaitu kalau sekarang bilangnya provinsi, atau mungkin substansi itu sendiri, jadi di luar lingkungan negeri-negeri, yaitu pusat-pusat yang disebut dengan kalimat negara. Kok pusat-pusat ya, karena kita antar negara nanti kan, kurang lebihnya demikian. Tapi akan tetap berlanjut tuh